Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Salam rahayu. Halo teman-teman, selamat datang di channel Mata Pemandangan. Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi pengalaman perjalanan naik kapal Dharma Kencana 5 dari kota Balikpapan, Kalimantan Timur menuju ke kota Surabaya, Jawa Timur, hingga nanti naik kereta api dari Surabaya ke Yogyakarta. Dalam video ini kita akan jelajahi seperti apa situasi di dalam dan di atas kapal Dharma Kencana 5. Kita survei fasilitas-fasilitasnya, kita pantau seperti apa kondisi kamar kelas-kelasnya, dan bagaimana cara membeli tiket kapal secara online hingga ke check-in kamarnya. Maka teman-teman, mari kita saksikan videonya hingga selesai. Dan kami sudah membuatkan stempel waktu di deskripsi video ini. Jadi jika teman-teman tertarik pada bagian tertentu, tinggal klik saja di tiap menitan pada stempel waktu yang sudah tersedia. Kemudian teman-teman yang budiman, jangan lupa like, subscribe, dan share kepada teman atau saudara yang membutuhkan informasi ini. Terima kasih. Baik teman-teman, sebelum lanjut ke penjelajahan, mari kita ketahui dulu di mana letak Pelabuhan Semayang dan Pelabuhan Tanjung Perak. Pelabuhan Semayang terletak di Jalan Yosudarso nomor 30, Kelurahan Perapatan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Pelabuhan Semayang adalah pelabuhan utama di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur yang melayani transportasi penumpang dan barang antar pulau. Pelabuhan ini menjadi pintu gerbang penting bagi mobilitas masyarakat dan distribusi logistik dengan fasilitas kapal penumpang, kapal barang, serta akses yang strategis dekat pusat kota. Pelabuhan Semayang di Balikpapan didirikan sekitar tahun 1970 sebagai pelabuhan laut untuk melayani angkutan barang dan penumpang di wilayah Kalimantan Timur. Kemudian Pelabuhan Tanjung Perak terletak di Jalan Perak Timur nomor 610, Surabaya, Jawa Timur. Pelabuhan Tanjung Perak adalah salah satu pelabuhan laut terbesar dan tersibuk di Indonesia. Pelabuhan ini menjadi pintu gerbang penting bagi distribusi barang dan penumpang dari dan ke wilayah timur Indonesia, serta berperan besar dalam ekonomi maritim nasional. Pembangunan Pelabuhan Tanjung Perak dimulai pada abad ke-20 oleh pemerintah Hindia Belanda dan pelabuhan secara resmi dibuka pada tahun 1925. Kemudian jarak dari Pelabuhan Semayang ke Pelabuhan Tanjung Perak adalah sekitar 890 km dan dengan kapal Dharma Kencana 5 ini dapat ditempuh dalam waktu sekitar 30 hingga 36 jam atau 1,5 hari. Selanjutnya teman-teman, berikut ini adalah cara membeli tiketnya secara online. Pertama-tama teman-teman buka aplikasi DLU dulu, kemudian klik pesan tiket, lalu pilih tujuan, misalnya ini dari Balikpapan ke Surabaya, disesuaikan ya. Lalu pilih tanggal keberangkatan. Kemudian pilih jenis tiket. Jika yang naik hanya orang saja, maka pilih penumpang saja. Tapi kalau teman-teman bawa kendaraan, maka centang juga kendaraan. Kemudian klik cari jadwal. Kemudian teman-teman tinggal pilih mau naik kapal yang mana dan sesuaikan penumpangnya. Misalnya ini kelas 2 ya, kelas 2 satu orang, kemudian kendaraan 1 unit. Nah ini misalnya sepeda motor yang tipe kecil ya, 1 gitu ya. Selanjutnya langsung pencet tombol pesan. Kemudian isi identitas pemesan dan identitas penumpangnya, terus isi identitas kendaraan ya. Kemudian lanjut ke pembayaran. Misalnya nih saya pakai virtual account ya, terus pakai bank BCA misalnya. Kemudian klik pesan tiket. Nah, nanti setelah selesai prosesnya akan dapat barcode seperti ini ya. Kemudian untuk mencetak tiket fisiknya, teman-teman bisa langsung saja scan di area pintu keberangkatan di pelabuhan. Oke teman-teman, langsung saja kita ke video memasuki kapal. Ini dia kapalnya teman-teman. Nampak besar sekali ya teman-teman. Dimensi kapal ini yaitu panjang keseluruhan sekitar 170 meter dan lebarnya sekitar 27 hingga 28 meter. Teman-teman, kita akan menempuh perjalanan selama 1,5 hari ya. Ya pakai gelang Pak ya? Rombongan berapa orang ini? 5 orang Pak. 5 orang? Ya. Oke. Ya, terima kasih Pak. Ya, maksudnya lewat tanggal tadi apa ya? Aja ini. Oh, iya. Cek pertama langsung lewat 5 jam. Siap. Misal berangkat pagi, maka teman-teman akan melewati 1 kali malam dan siangnya tiba di Surabaya. Cukup cepat ya teman-teman, karena kapal ini dapat melaju dengan kecepatan maksimum sekitar 45-50 km per jam. Kapal ini dibangun di Jepang oleh Mitsubishi Heavy Industry di Shimonoseki pada tahun 1996 sampai 1997 dan mulai berlayar komersil pada Juli 1997 dengan nama awal Osaka Express. Kemudian kapal berpindah nama dan operator beberapa kali di Jepang sampai akhirnya dibeli oleh PT Dharma Lautan Utama dengan nama kapal motor Dharma Kencana 5. Kapal ini secara resmi mulai dioperasikan untuk melayani rute Balikpapan Surabaya dan sebaliknya yang diluncurkan pada Mei 2024 dan mulai beroperasi penuh sekitar Maret 2024. Oke teman-teman, kita lanjut melangkah ke lobi untuk check-in kamar sesuai pesanan kita.
Kemudian teman-teman akan diminta uang jaminan kunci kamar. Ini saya diminta 200.000 karena saya pesan 2 tipe kelas dan beda kamar. Dibantu jaminan kuncinya 200.000. Dan uang jaminan ini nanti akan dikembalikan teman-teman ketika kita sudah mau keluar kapal ya. Pada saat kita akan check out. Di atas. Kemudian kita akan diantar ke kamar yang dimaksud. Kita akan menuju ke kamar kelas 2 teman-teman. Sebenarnya saya pengen pesen yang kelas 1 atau VIP ya kemarin itu, tapi yang VIP dan kelas 1 itu habisnya cepet teman-teman. Oke, mari kita cek seperti apa keadaan di kamar kelas 2. Jadi di dalam itu ada 4 tempat tidur ya teman-teman. Sangat nyaman sekali ya ini ya. Ada lampunya juga. Nah seperti ini ya. Terus ada gordennya juga. Jadi bisa ditutup ini. Sangat nyaman sekali pokoknya teman-teman. Ruangannya juga dingin karena ada AC-nya ya. Kasurnya empuk dan sangat nyaman sekali teman-teman. Terus ini ada jendela juga ya. Nah jika teman-teman pengen melihat pemandangan di luar tinggal ke jendela ini ya. Jadi teman-teman bisa sambil memantau situasi di luar. Pokoknya kelas 2 ini cocok banget untuk jumlah keluarga yang sedikit ya. Pas banget ya untuk keluarga, untuk bareng-bareng sekeluarga gitu ya. Kemudian di bagian sini ada wastafelnya juga dan ada kacanya. Jadi jika teman-teman mau sikat gigi atau cuci tangan tuh bisa ya di situ langsung. Terus ini ada lemari juga yang atasnya ini berisi pelampung teman-teman. Ada pelampung ya. Kemudian ini ada bagian yang kosong yang bisa dimanfaatkan untuk naruh tas atau baju atau apa ya teman-teman. Bisa ditaruh sini. Terus ada petunjuk cara penggunaan pelampung juga, dan ini ada denah kapal ya. Coba kita lihat panorama dari sini teman-teman. Wah ini ya, mantap ya, seperti ini ya panoramanya. Pemandangan laut luas tanpa batas ya, mantap jiwa. Kemudian teman-teman ini adalah menu makanannya. Ya seperti ini ya teman-teman. Menunya bergizi teman-teman, mantap ini, tidak kaleng-kaleng ya. Menunya 4 sehat ya teman-teman. Ada sayurnya, ada lauknya, ada buahnya, jus pokoknya ya. Dan kita dapat air minum juga teman-teman. Air minum botolan ini ya. Dan makanannya ini kadang dapat 3 kali, kadang dapat 2 kali, tergantung kebijakan krunya teman-teman. Oke, mari lanjut makan dulu sambil menikmati pemandangan lautan. Nah ini kondisi ketika di luar sedang hujan rintik-rintik teman-teman. Seperti ini ya. Syahdu suasananya. Oh iya, posisi kita saat ini sedang berada di dek A teman-teman ya. Dan ini adalah kantin yang dekat dengan kelas 2 tadi ya teman-teman, yang dekat dengan kamar saya. Enak ini kantinnya teman-teman. Jadi ada kursi dan mejanya ya, nyaman ya. Di sini tersedia cemilan-cemilan dan semacam makanan pop mie seperti itu ya. Terus ada minum-minuman juga. Dan ini ada tercantum harga-harganya. Dan harganya ini wajar ya untuk jualan makanan di alat transportasi. Kemudian di samping kantin ada tempat bermain untuk anak-anak. Jika teman-teman membawa anak-anak, nah biar anak-anaknya nggak bosan bisa nih main di sini ya. Oke, mantap, sangat nyaman sekali ya teman-teman. Kemudian di depan ini ada kamar mandi dan toilet. Nanti kita juga akan cek ya. Sekarang kita akan jalan ke arah musola teman-teman. Coba kita cek seperti apa musolanya ya. Ini di beberapa spot itu ada denahnya ya. Jadi kita bisa tahu posisi kita saat ini berada di sebelah mana seperti itu. Bisa teman-teman lihat di denah ada titik merah itu ya. Itu adalah posisi kita saat ini. Oke, lanjut mengarah ke musola.
Dan voila, kita memasuki kayak beda dimensi ya. Wah, ini suasananya beda banget ini. Kayak lebih mewah gitu ya teman-teman. Mantap. Oke, nah ini di sebelah kanan ini musolanya ya. Kebablasan. Balik. Nah, ini dia teman-teman, musolanya ini ya. Nah, ini tempat wudhu pria. Kemudian ini pintu masuk ke musolanya seperti ini. Mari kita buka, coba masuk seperti apa dalaman musolanya ya. Dan wow, mantap jiwa ya teman-teman, sangat mewah sekali ya, sangat bersih, bagus, mengkilat, keren pokoknya ya, mantap jiwa. Tentunya sangat nyaman sekali ini untuk beribadah ya. Oke teman-teman, kita coba ke tempat lain. Kita akan mengarah ke dek atas ya teman-teman. Coba keluar ke dek atas ini. Kita coba lihat dulu pemandangan di sini teman-teman. Wih, mantap ya. Syahdu sekali nih pemandangannya ya, mantap. Oke, kita lanjut naik ke atas teman-teman. Oke, ini dia pintu untuk keluarnya, teman-teman. Nampak cukup ramai ya, teman-teman. Tapi coba kita lihat situasi ketika sepi seperti apa. Nah, ini adalah situasi ketika sepi, teman-teman ya. Suasananya lebih rapi ya, nampak rapi seperti itu ya. Pemandangan di atas ini memang indah ya, tapi anginnya juga cukup kencang sekali ini teman-teman. Ini di sini ada kayak jalur buat lari, terus ada kursi di tengah, beberapa kursi ya buat nyantai-nyantai. Siang-siang kalau rebahan di sini mungkin panas ya, teman-teman. Tapi kalau pas sore atau malam pasti syahdu ini rebahan di sini ya. Terus yang cerobong gede itu adalah knalpotnya, teman-teman. Tapi tenang ya, asapnya nggak bakalan sampai bawah sini ya. Soalnya knalpotnya kan tinggi ya, jadi asapnya langsung terbang ke atas sana ya. Kemudian ini situasi ketika agak ramai ya. Mungkin orang-orang pada bosen ya di dalam. Terus keluar melihat lautan yang luas dan langit yang mendung indah. Ini kan jadi fresh ya. Dan ada yang bersantai-santai di kursi juga. Kemudian ini ada sebuah pintu yang arahnya menuju ke ruang duduk ekonomi. Nanti coba kita lewati pintu ini. Setelah ini kita akan ngecek kelas kabin dulu ya teman-teman. Seperti apa ruangannya. Oke, kita tinggalkan dek luar atas dan kita akan mengecek ke kelas kabin teman-teman. Oke, teman-teman, ini adalah kelas kabin ya, teman-teman. Nah, situasinya seperti ini ya. Nampak sangat mewah sekali ya, teman-teman, dan tentunya ini sangat nyaman. Jadi bentuknya itu berupa semacam kapsul-kapsul gitu ya. Jadi kapsulnya itu ada gordennya seperti ini.
Jadi satu kapsul ini bisa ditempati oleh satu orang seperti itu. Nih ada jendela juga di sini, jadi enak ya, jadi bisa memantau situasi di luar langsung. Seperti ini ya teman-teman bentukannya, jadi bertingkat seperti ini ya. Di dalam sini juga dingin teman-teman, mantap pokoknya, damai sekali ini di dalam sini ya. Teman-teman coba kita cek situasi di dalam kapsulnya ini seperti apa ya. Nah seperti ini ya teman-teman, jadi ada kasur, terus ada bantalnya seperti itu, ada colokannya di dalam ya, terus ada beberapa lemari atau tempat sesuatu gitu ya, terus di atasnya juga ada lampunya. Nah mantep ini ya, sangat nyaman sekali ya teman-teman. Kalau teman-teman nggak ingin kelihatan orang lain, pengen mendamai di dalam gitu kan, tinggal tutup aja gordennya, nyalain lampunya, udah damai di dalam ya. Ternyata mantap sekali ya teman-teman, ini kelas kabin ini patut dicoba ini teman-teman. Oke teman-teman, kita sudahi survei di kelas kabin ini, kita menuju ke ruang konser ya. Coba kita pantau seperti apa ruang konsernya teman-teman. Ini kita mengarah keluar lagi ya teman-teman, terus nanti masuk lagi lewat pintu lain. Nah di sebelah kanan ini ada ruang kabin juga teman-teman, dan ini harus pakai kunci kartu ya, jadi saya cuma bisa ngintip aja. Oke teman-teman, kita akan masuk melalui pintu yang ini ya. Let's go. Mantap ya, suasana di sini berasa mewah banget teman-teman. Jos. Oke, kita mengarah pelan-pelan sambil menikmati suasana di sini ya. Mantep banget ini. Nah itu dia teman-teman pintunya, pintu masuk menuju ke ruang karaoke atau ruang konser dan ekonomi duduk ya, kelas ekonomi duduk. Nah seperti ini teman-teman situasinya ya, seperti ini. Jadi di dalamnya itu ada kursi-kursi besar dan empuk seperti ini ya. Jadi teman-teman yang pesan ekonomi duduk jangan khawatir, teman-teman bisa duduk di kursi empuk seperti ini ya. Tentunya ini sangat nyaman sekali ya, walaupun ekonomi duduk tapi duduknya nyaman ya. Oke, mari coba kita lihat sampai ke belakang sana ya. Nah seperti ini ya teman-teman kondisinya, mantap ini ya. Dan konser musiknya itu biasanya dimulai sekitar siang hingga sore, terus nanti malamnya ada lagi seperti itu teman-teman. Nah ini lampu-lampu di panggungnya udah mulai nyala-nyala ya, jadi ini bentar lagi mau ada konser teman-teman. Nah ini dia konsernya seperti ini ya, suasana konsernya. Jadi semacam konser sederhana teman-teman, yaitu konser elektron seperti itu ya. Tentunya ini menjadi hal yang sangat menghibur untuk para penumpang di kapal ini ya teman-teman, biar nggak jenuh seperti itu ya. Kemudian kita coba keluar ke belakang sana teman-teman, ada apa ya di belakang sini, mari kita coba pantau. Wow mantap juga ini di sini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau nongkrong di luar, lihat pemandangan di luar tapi nggak kepanasan, nah cocok ini duduk-duduk di sini ini ya. Kemudian teman-teman di situ ada tangga, coba kita naik ke tangga ini, tembusannya kemana? Tentunya sudah bisa tertebak ya, tembusannya adalah ke dek atas luar tadi itu ya.
ini dia, coba kita buka pintunya. Permisi abangku. Nah, kaget dia. Nah, ini dia teman-teman, tembusannya di sini ya. Oke, seperti itu. Oke, kita turun lagi teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk lagi ke ruang karaoke ekonomi duduk tadi ya. Terus kita akan menembus hingga nanti sampai di sebuah kantin teman-teman. Saya akan menunjukkan sebuah kantin yang bentuknya itu sangat mewah sekali. Asli, coba kita lihat ya. Kita OTW ke kantinnya teman-teman. Oh iya, ini di sini ada barber shop juga ya teman-teman, tapi ini masih tutup, ini belum tahu nih bukanya jam berapa. Oh, itu bukanya jam 8 pagi sampai jam 11 siang dan jam 1 siang sampai jam 5 sore ya teman-teman. Oke, kita belok kanan terus ini mentok lurus sampai sana. Dan ini dia teman-teman, kantinnya ya. Mantap sekali nih, mewah sekali ya bentuknya. Wih, asli. Estetik banget ini bentuknya ya. Di sini teman-teman bisa jajan-jajan cemilan seperti kletek-kletek atau apa ya, atau pop mie seperti itu, atau minuman-minuman panas seperti kopi atau apa, bisa pesan di sini teman-teman. Kemudian teman-teman bisa menikmati cemilan tadi dengan duduk-duduk di bangku-bangku ini ya, sambil melihat pemandangan di luar. Tentunya rasanya sangat syahdu sekali ya teman-teman. Terus di sana itu ada pintu teman-teman, coba kita buka. Dan ini adalah pintu tembusan ke ruang ekonomi duduk atau ruang karaoke atau ruang konser tadi ya teman-teman. Terus ini ada toilet wanita di sini. Ya, seperti inilah suasana syahdu di sini ya teman-teman. Mantap sekali nih ya. Bisa ngopi-ngopi sambil lihat pemandangan seperti itu ya. Lalu kita coba area merokok di sini seperti apa situasinya. Ini adalah area merokok atau area luar ya teman-teman, area udara bebas. Kita pantau seperti apa situasi di sini. Nah, di sini ada teman-teman yang sedang merokok di sini ya. Terus ini ada ruangan khusus mungkin buat yang para perokok ya. Ini bisa santai-santai di dalam sini dengan suasana yang bagus seperti ini ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita kembali ke deck B ya. Kita akan explore deck B seperti apa. Deck B itu yang dekat dengan lobby tadi teman-teman, yang satu lantai dengan lobby tadi ya. Nah, di sini ada kantin atau semacam minimarket ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa ke dalam sini. Nah, di sini ada berbagai macam produk seperti bantal, mainan, jajanan dan lain-lain, bisa teman-teman beli di sini ya. Nah, seperti ini situasinya. Dan ini ada minuman dingin juga teman-teman di sini. Bahkan ada es krim teman-teman. Nah, ini biasanya anak-anak suka es krim ini, bisa beli di sini ya. Terus ini ada smoking area lagi teman-teman. Nah, ini bagi teman-teman yang akan merokok tapi tetap dalam suasana sejuk atau enggak kepanasan. Nah, bisa di ruangan ini teman-teman. Kemudian persis di depan lobi ini ada sebuah restoran teman-teman. Nah, namanya restoran Melawai. Restoran di kapal ini ya. Coba kita masuk ke dalam seperti apa situasinya. Dan wow, mantap ya, situasinya sangat estetik sekali, tentunya mewah ya. Mantap ini ya. Kita coba pantau ke area yang dekat dapur sana. Kita pantau harga-harganya teman-teman.
ini di sini adalah area atau tempat untuk pesan makanannya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa pesan makanan di sini ya. Di sini ada tersedia nasi dan lauk serta sayur-sayurnya. Ada Indomie juga, teman-teman. Nah, ini nampak ya, teman-teman, harganya sekitaran segitu ya. Kelihatan ya. Ini ada botokan harganya sekian, terus ada pepes rendang ya, pepes pindang maksudnya. Terus soto daging, ada kerengsengan juga 30 ya. Kemudian ini ada ayam fried chicken juga ya. Oke, terus ada es krim juga ini. Ada minuman dingin juga, teman-teman. Komplit pokoknya ya. Untuk harga-harganya menurut saya ini adalah harga yang standar untuk makanan di alat transportasi seperti ini ya, teman-teman. Wih, mantap sekali ya, teman-teman. Suasananya sangat elegan sekali nih ya, bersih, wangi, dan sejuk, teman-teman. Kemudian ini ada jajanan khas atau semacam oleh-oleh juga, teman-teman. Oke teman-teman, kita akan keluar dari restoran ini dan selanjutnya kita akan coba pantau situasi di kamar kelas 3, teman-teman. Nah, ini dia teman-teman situasi di kamar kelas 3 ya. Jadi tempat tidurnya itu lebih banyak. Mirip di kelas 2 tadi, tapi ini bertingkat ya. Atas bawah seperti ini. Di dalam sini ada berapa ini? Ada berapa tempat tidur ini? Lebih banyak pokoknya. Ada 12 tempat tidur, teman-teman. Ya, ada 12. Ini mantap ini kalau buat rombongan satu keluarga tapi banyak orangnya gitu ya. Bisa dikumpulkan jadi satu di kamar kelas 3 ini ya. Terus ada lokernya juga ini. Selanjutnya, teman-teman, kita coba cek situasi di samping restoran Melawai tadi ya. Kayaknya enak banget buat nongkrong-nongkrong itu. Coba kita jalan ke sana sejenak, teman-teman. Nah, seperti ini situasinya, teman-teman. Ada jendela lebar banget dan bersih ya. Jadi teman-teman bisa nongkrong-nongkrong di sini sambil bawa kopi gitu ya, sambil memantau panorama lautan dari jendela ini, teman-teman. Mantap sekali ini. Woi, damai, teman-teman. Syahdu banget. Seperti ini ya, teman-teman, contoh pemandangan dari jendela ini ya. Nah, teman-teman bisa melihat lautan dari jendela ini secara clear ya. Wih, keren ya, teman-teman. Lautan luas tanpa batas. Oke, teman-teman. Selanjutnya kita akan coba pantau seperti apa situasi di ruang ekonomi tidur. Kita akan mengarah ke sana. Nah, kita akan masuk ke pintu yang di depan itu, teman-teman. Nah, ini dia pintunya. Mari kita coba masuk dan kita pantau seperti apa situasinya. Jadi, fasilitas ekonomi tidur itu seperti ini, teman-teman. Jadi, kita berada di ruangan komunal dengan banyak tempat tidur seperti itu ya. Tapi tempat tidurnya itu semacam bersandingan dengan orang lain secara langsung gitu ya. Ada sekatnya tapi cuma kecil aja, teman-teman. Seperti ini ya, kurang lebih situasinya. Tentu beda banget dengan yang kelas kabin tadi ya, teman-teman. Walaupun di kelas kabin itu tadi sama-sama di satu ruangan komunal, tapi tempat tidurnya lebih mewah dan lebih private ya. Oke, kita akan keluar dari ruang ekonomi tidur ini ya. Terus ini ada pintu kamar kelas 1 dan pintu kamar kelas VIP, teman-teman. Tapi saya nggak bisa masuk ya. Ya jelas nggak bisa ya, wong saya nggak bisa kuncinya ya. Masa ya mau dodok permisi, mau masuk, mau lihat dalamnya, kan nggak enak ya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan mengecek situasi di ruang mandi, teman-teman. Coba kita cek ruang mandi untuk pria ya, seperti ini situasi di ruang mandinya ya, teman-teman. Nampak bersih dan rapi ya, teman-teman. Nah, ini di sini ada banyak bilik ya. Jadi biliknya ini ada showernya di dalamnya, teman-teman. Ada showernya.
Jadi ini khusus untuk mandi saja ya, bukan tempat untuk kencing atau BAB. Hanya ada bilik dan ada shower seperti itu. Kalau mau BAB atau pipis ya ada tempat khusus, yaitu toilet. Kalau ini tempat khusus untuk mandi saja. Dan tentunya di showernya ini bisa mengeluarkan air panas juga teman-teman. Jadi ada kombinasi panas dingin ya. Nah ini enak kalau misalnya teman-teman males mandi air dingin, tinggal disetel ke air hangat ya. Kemudian ini sekilas situasi di toilet umumnya, yaitu seperti ini, kondisinya cukup bersih ya teman-teman. Teman-teman, selanjutnya mari kita pantau situasi di dek luar atas saat malam hari teman-teman. Seperti apa situasinya ya. Tentu hawanya lebih adem ya teman-teman, tapi anginnya tetap kenceng ini. Nah kalau pas malam gini, rebahan di kursi-kursi itu tentunya akan lebih nikmat ya, lebih syahdu. Kalau langitnya bersih bisa tiduran sambil memandangi bintang-bintang di langit ya. Ternyata kalau malam suasananya lebih romantis ya teman-teman. Hehe, mantap ini. Oke, kita telah melewati satu malam di kapal ini teman-teman. Dilanjutkan pagi dan siangnya kita hampir tiba di Pelabuhan Tanjung Perak teman-teman. Mari kita pantau seperti apa situasinya ketika akan mendekati pelabuhan ya. Perairannya nampak keruh lagi ya teman-teman. Kemudian terpantau ada kapal-kapal lain yang jumlahnya sangat banyak sekali ya teman-teman. Nah itu ada kapal DLU lain, yaitu kayaknya itu kalau nggak salah kapal Dharma Ferry 7 ya. Dan itu nampaknya sedang mengarah ke Balikpapan teman-teman. Nah ini muncul sebuah takbut teman-teman, atau kapal tunda ya. Ini adalah kapal kecil berkekuatan besar ya, atau bertenaga besar yang fungsinya utamanya mendorong atau menarik dan memandu kapal besar seperti kapal tanker, kontainer, atau kapal penumpang saat bermanuver di area sempit seperti di pelabuhan, kanal, atau sungai, termasuk saat parkir, agar aman dan tepat posisi. Karena kapal besar itu sulit bermanuver sendiri ya, takbut ini membantu pergerakan kapal yang tidak bertenaga atau mengendalikan arah kapal yang sangat besar. Nah nanti kapal ini akan parkir di sebelah kapal itu ya teman-teman. Kemudian dari sini nampak jembatan Suramadu teman-teman. Nah itu ya sangat jauh sekali tapi ya kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan kecil banget ya. Ini kamera saya nggak bisa ngezoom ya. Nah ini dia tempat parkirnya teman-teman. Kurang lebih nanti akan sandar di area sekitar situ ya teman-teman. Dan kapal telah sandar dan kita akan segera keluar dari kapal ini teman-teman. Kita akan jalan kaki hingga nanti keluar dari area pelabuhan. Dan selamat datang di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.
Nampak besar sekali ya kapalnya. Kita akan lanjut jalan menuju ke pintu keluar dari pelabuhan ini, teman-teman. Dan sebentar lagi teman-teman kita akan disambut oleh para driver yang menawarkan jasanya untuk mengantar kita. Pulang kemana Pak? Jogja? Mana? Sudah Pak. Mana? Sudah Pak. Ada. Yang pakai travel kemana nih? Sudah Pak. Kita akan jalan kaki sampai keluar di ujung sana itu, teman-teman. Ya, seperti ini ya teman-teman situasinya, dan saya akan berjalan ke sana untuk mencari kendaraan yang bisa mengantar kami sampai ke stasiun Gubeng. Dan langsung saja kita sudah sampai di stasiun Gubeng. Nah, ini saya kenapa di stasiun Gubeng baru? Karena tujuan saya selanjutnya adalah ke kota Yogyakarta, teman-teman. Jadi kami naik kereta api lewat stasiun Gubeng baru ini ya. Teman-teman jangan salah ya, jangan salah datang ke stasiun Gubeng Lama. Kalau stasiun Gubeng Lama itu hanya untuk kereta lokalan yang dekat-dekat Jawa Timur saja, yang nggak jauh dari Surabaya pokoknya. Kalau yang kereta jarak jauh itu di stasiun Gubeng baru, teman-teman. Nah, nanti kita akan masuk lewat gerbang ini ya, tapi sebelumnya kami menunggu kereta dulu dan kami akan istirahat dulu di area sini, teman-teman. Oke, langsung saja kita masuk karena sudah mendekati jam keberangkatan. Nah, untuk teman-teman yang pesan kereta eksekutif, teman-teman bisa mendapatkan fasilitas luxury lounge ya, teman-teman. Jadi para penumpang yang bertiket eksekutif bisa menunggu di ruangan ini, tentunya dengan suasana yang lebih nyaman dan lebih dingin ya. Dan tiket kami adalah tiket ekonomi premium, maka kita akan menunggu di sebelah sana saja, teman-teman. Dan ini dia kereta yang akan kami tumpangi dengan tujuan Surabaya Jogja atau stasiun Tugu.
Nah, seperti ini teman-teman, suasana di gerbong ekonomi premium ya. Jadi walaupun ekonomi tapi premium ya. Jadi gerbongnya itu di dalamnya tuh nampak bersih, mewah, rapi, elegan ya. Kebetulan ini saya dapat kursi yang menghadap ke arah depan ya, sesuai arah kereta. Jadi tentunya akan lebih nyaman ya. Dan akhirnya telah sampai di stasiun Tugu Yogyakarta. Dan kami bersiap-siap untuk menuju ke home sweet home ya, atau menuju ke rumah ya. Seperti ini sekilas suasana di stasiun Tugu. Oke, kita akan menuju ke jalan keluar. Dan ini dia pintu keluarnya. Dan ini adalah area parkir untuk menjemput penumpang yang tiba di stasiun Tugu Yogyakarta. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjalanan kita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu.